Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu yang kedua ya. Jadi nanti kita masuk ke materi yang kedua. Nah, untuk sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar nanti dilancarkan dalam kuliah nanti. Silakan salah satu bisa mimpin, kemudian yakin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut kepada masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang grup. Ya. Jadi ini definisi grup dulu. Apa dari definisi dari grup? Nah, sebelumnya kita ke CPNK-nya dulu. Apa yang nanti akan kita pelajari? Jadi nanti di sini kalian akan mempelajari tentang konsep dan sifat-sifat tentang grup. Kemudian dari mungkin nanti kita menganalisis pembuktian teorema gitu ya. Nah, terus kemudian subnya CPNK-nya adalah nanti kita menganalisis tentang konsep grup dan sifat-sifat. Jadi kemarin kita ambil belajar kan tentang hubungan, tentang relasi dan fungsi, tentang operasi linear. Kita sudah pelajari kemarin. Kemudian mari kita ingat ya, himpunan. Himpunan itu apa? Himpunan itu apa? Eka. Kumpulan suatu objek grup yang bisa didefinisikan. Oke, benar ya? Nah, contohnya seperti ini. Ada namanya himpunan bilangan bulat ya, seperti ini yang kalian sudah pernah pelajari. Kemudian ada namanya himpunan bilangan rasional yang bentuknya A per B, di mana A-nya adalah bilangan bulat, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dan yang diingat dari himpunan ini adalah tanda atau notasi yang seperti ini namanya anggota ya. Jadi misalnya di sini dibaca dua elemen atau anggota dari C. Kemudian kalau notasinya seperti ini dikatakan sebagai hubungan bagian. Jadi di sini Z merupakan hubungan bagian dari I. Itu adalah rasio norma. Ya. Oke, kemarin kita ingat lagi tentang operasi biner. Kemarin apa operasi biner? Survei. Ya. Operasi biner adalah ukuran yang mengambil kepasangan elemen dan himpunan lalu menentukan satu elemen lain di himpunan lingkar. Ya, oke, itu ya. Jadi itu adalah operasi biner. Contohnya di sini adalah operasi penjumlahan. Ya, jadi A plus B elemen dari C. Kemudian perkalian A kali B elemen dari R misalnya. Nah, penjumlahan perkalian itu adalah merupakan operasi biner ya. Nah, terus kemudian ada namanya lagi tentang tertutup. Ya, nanti bersangkut paut dari yang akan kita pelajari nanti ya. Di sini Z dengan operasi penjumlahan dikatakan tertutup kalau apa? Kalau hasil dari penjumlahannya juga merupakan elemen dari Z. Sehingga ketika kita ambil AB di dalam Z, maka hasil penjumlahannya A plus B elemen Z itulah tertutup ya. Kemudian N dengan pengurangan ya, berarti kalau dikurangi dia hasilnya ada di dalam situ. Tapi ternyata pengurangan tidak bersifat tertutup. Karena apa? Contohnya 2 sama 5 itu di bilangan bulat. Tapi kalau dikurangi 2 dikurangi 5 hasilnya min 3. Min 3 bukan bilangan asli ya, bilangan asli. Jadi 2 dan 5 bilangan asli, maka kalau dikurangi ternyata bukan bilangan asli. Sekarang ingat lagi tentang operasi biner yang penting. Asosiatif apa? Yaitu kalau ini A bintang B bintang C, jadi dikelompokkan kelompokan. Jadi kalau yang pertama kita kelompokkan AB ya, maka itu akan sama jika yang kita kelompokkan B sama C dulu. Jadi AB dikerjakan dulu, baru kemudian C. Kemudian itu akan sama jika B kerjakan dulu dengan C, baru dikerjakan dengan A. Contohnya, misalnya di sini di dalam penjumlahan bilangan bulat bersifat asosiatif. Tapi kalau pengurangan, apakah bersifat asosiatif? Kita lihat 5 min 3 dikurangi 2. Ini hasilnya berapa? 5 min 3 dari
Berapa bandingnya? Bandingnya 2. Terus dikurangi 2 berapa? 0. Nah, ini hasilnya 0. Sekarang yang di sini berapa Bimo? 3 min 2 1. Kemudian 5 dikurangi 1 jadi berapa? Hasilnya tadi ini berapa? 0 ini jadi tidak sama ya. Jadi pengurangan tidak berlaku operasi asyari. Kemudian komutatif adalah pertukaran ya, tempat ya, itu sama. A bintang B akan sama dengan B bintang A. Contohnya di penjumlahan A plus B sama dengan B plus A, itu berlaku. Nah, kalau di perkalian biasa himpunan bilangan bulat berlaku, tapi kalau di matrik dia tidak berlaku ya. Jadi di dalam matrik tidak berlaku sifat komutatif terhadap perkalian. Kemudian elemen identitas ya. Elemen identitas itu apa? Itu kalau E itu elemen identitas ya, maka setiap elemen jika dioperasikan dengan E hasilnya adalah elemen itu sendiri. Itu adalah elemen identitas. Jadi A bintang E sama dengan E bintang A akan sama dengan A juga. Nah, contohnya di dalam himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan identitasnya adalah 0. Kemudian bilangan real dengan operasi perkalian identitasnya adalah 1. Lagi sifat yang berikutnya adalah inverse ya. Lambangnya adalah ini A inverse, dibaca A inverse ya. Nah, sifatnya adalah gini, A bintang A inverse sama dengan E. E tadi adalah elemen identitas. Jadi contohnya di Z bahwa elemen inverse dari A adalah min A untuk penjumlahan ya. Kalau perkalian real dikurangi 0 ini artinya real tanpa 0. Itu perkalian berarti inverse-nya adalah 1. Karena kalau 0 seper 0 nggak ada. Seper 0 itu nggak terdiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi kemarin. Sekarang ke grup. Apa definisi grup? Yaitu ada himpunan dulu. Nah, kemarin kita udah belajar himpunan nih. Nah, misalnya himpunannya adalah G. Himpunannya tidak kosong, artinya ada elemennya, gitu kan? Dan ada operasi biner. Kemarin udah belajar operasi biner juga. Misalnya nih operasi binernya adalah bulat. Nah, membentuk suatu grup hanya jika memenuhi sifat-sifat berikut. Ada 4 sifat yang harus dipenuhi. Yang pertama tertutup. Tadi untuk setiap A, B di dalam G 2 elemen, kemudian ada C di dalam G juga, jadi hasilnya ada di G juga, maka A bundaran B itu akan sama dengan C. Artinya A bundaran B hasilnya juga akan berada di G, karena C berada di G, itu tertutup ya. Kalau digambarkan di dalam himpunan, misalnya ini saya punya G, ini A di sini, B di sini, maka kalau G itu dengan operasi bundaran, maka A bundaran B juga berada di sini. Artinya seperti itu ya. Asosiatif tadi ya, pengelompokan untuk setiap A, B, C di dalam G berlaku A bundaran B bundaran C itu sama dengan A bundaran B bundaran C. Jadi yang ini dikelompokkan A sama B, yang ini dikelompokkan B dan C. Kemudian identitas, ya identitasnya kayak juga ya. Ada I itu elemen identitas. Elemen identitasnya juga harus di G di grupnya, ya. Kemudian sifatnya seperti apa? Yaitu untuk setiap A di dalam G, sehingga A bundaran I identitas tadi sama dengan I bundaran A sama dengan A. Artinya elemen identitas adalah setiap elemen jika dioperasikan dengan I hasilnya dia sendiri. Kemudian yang inverse ya, setiap anggota G mempunyai inverse. Setiap A di dalam G, ya kan? Ada A inverse di dalam G. Artinya inverse-nya harus berada di G juga.
Sehingga A bundaran A inverse sama dengan A inverse bundaran A sama dengan I itu adalah elemen identitas. Nah, jadi kalau G ini terhadap operasi biner tadi membentuk suatu grup, maka dinotasikan dengan ada kurung, gitu kan? Pakai G itu sebagai himpunannya, kemudian koma, kemudian operasi tentang definisi grup saja. Ya. Nah sekarang di sini dikatakan bahwa tidak setiap grup memiliki sifat komutatif terhadap operasi binernya. Ya. Karena tadi contohnya nih di bilangan bulat dengan operasi penjumlahan berlaku komutatif. Bilangan bulat dengan operasi perkalian berlaku komutatif juga. Nah, tapi di perkalian matrik tidak berlaku komutatif, ya kan? Maka berarti tidak semua di dalam himpunan itu dengan operasinya berlaku komutatif. Sehingga bisa dikatakan bahwa tidak semua grup itu punya sifat komutatif. Nah, seandainya ada grup, ya, misalnya di sini G dengan operasi bundaran itu bersifat komutatif, artinya seperti ini. Untuk setiap A di dengan G berlaku A bundaran B sama dengan B bundaran A. Maka kalau ada grup seperti ini yang dia ditambah dengan operasi sifat komutatifnya, maka dikatakan sebagai grup komutatif. Jadi ini adalah jenis grup yang pertama. Atau grup komutatif bisa dikatakan juga ada istilahnya grup Abelian. Sebutannya seperti itu. Tadi kan definisi dari tertutup itu adalah untuk setiap AB di dalam G, gitu kan? Maka berlaku A bundaran B elemen di G juga. Itu elemen dari bilangan ini. Nah, terus maka ini tadi dikatakan operasinya penjumlahan, ya. Jadi kita jumlahin A plus B. A plus B berarti A, B, C, E ditambah E, F, G, H. Itu. Jadi sama dengan apa? Yuk coba ada yang maju. Jadi hasilnya nanti itu A ditambahkan dengan B-nya, kemudian B ditambah dengan F, C ditambah dengan G, D ditambah dengan H. Nah hasilnya ini nanti itu termasuk bilangan real. Oke, ya. Benar ya? Benar nggak? Ya, ada yang lain jawabannya? Ya, makasih. Nah, jadi di sini ini kan terlihat gitu ya, terlihat bahwa A plus E dengan kemudian nanti B plus F, C plus G, D plus H itu elemen bilangan real. Karena apa? Karena diketahui, ya kan? Ini bahwa A, B, C, D, E, F, G, H bilangan real. Nah, sehingga kesimpulannya gitu kan, ini elemen-elemen ini karena semuanya bilangan real, ya. Jadi, ini tadi kan ini elemennya bilangan real, ya kan? Ini bilangan real, ini juga bilangan real. Nah, karena semuanya bilangan real, maka matrik ini adalah merupakan elemen dari M, matrik M ini 2 kali 2. Nah, artinya berarti A plus B itu merupakan elemen dari M, sehingga dia bersifat tertutup. Ada yang ditanyakan? Ya, oke, sekarang lanjut.
Sekarang yang kedua. Apa yang kedua tadi? Tertutup asosiatif. Ya. Dua, asosiatif. Nah, definisinya tadi ambil berapa kalau asosiatif? Berapa elemen? 3. B, C. Elemen dari C, maka A tadi A bundaran B itu kan? Bundaran C sama dengan A bundaran B bundaran C. Nah, kalau di sini ngambilnya 3, berarti ambil sebarang A, B, C elemen M. A-nya kayak tadi, ya. Misal A, B, C, D, B, E, F, G, H, C, I, J, K, L. Tadi ya. Nah, di mana sama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, elemen bilangan real. Nah, ya. Ya, terima kasih. Nah, terus A plus B, ya kan? Plus C. Nah, ini kita pluskan dulu sama kayak tadi, ya. Jadi A, B, C, D ditambah E, F, G, H. Ini yang A plus B. Kemudian ditambah C, I, J, K, M. Nah, ini tadi udah dikerjain Elia. Jadi A plus E dengan C plus G, D plus F, D plus H. Nah, sekarang ditambah I, J, K, L. Hasilnya apa? Ada yang mau ngomong? Ya. Nah, coba ini tadi sudah ya, ini elemen E, elemen R, ya kan tadi dari Elia ini kan sudah elemen R, ini kan elemen R semuanya. Nah, terus I, K, J, L itu juga elemen R, ya. Maka ini semuanya juga elemen dari R, ya kan? Ini juga elemen R. Nah, ini juga elemen R. Ini elemen R. Nah, sehingga karena ini semuanya elemen R, maka ini merupakan elemen siapa? M, gitu ya. Nah, sekarang kita ini karena dia elemen R, jadi maka berlaku di dalam R berlaku sifat asosiatif, gitu ya. Asosiatif terhadap penjumlahan di dalam R. Nah, berarti di sini asosiatif berlaku nih. Berarti A plus E plus I itu sama dengan A, gitu kan? Kita kumpulin yang beda, O, E sama I-nya, nah, gitu. Sama ini berarti C plus apa? G plus nah ini B plus F plus G. Ini D plus H plus N. Nah, terus dipisah ya dari operasi matrik. Kan ini dipisah nih, ada plusnya. Oh, berarti ini matrik yang pertama A, B, C, D. Nah, gitu dong. Terus pisah lagi. Berarti ini E plus I, F plus G, G plus K, H plus N. Nah, ini nanti dipisah lagi. Nah, sama dengan
Coba sekarang dipisah. E plus I ini dipisah jadi 2 matrik. Ada yang maksud? Dipisah aja seperti ini. Ini kan A plus ini, jadi A plus ini kayak gitu. Terus sekarang ini dipisah. Jadi apa? Matrik apa? Ini ditulis dulu. Ini A plus ini. Ini sama kayak gini kan? Ya, ini A plus nya tulis dulu. Terus biasa. Ya. 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 Ya, oke, ya, benar ya. Nah, bisa ya, teman-teman. Nah, ini kan karena ini nanti kesatuan, maka ini dikasih kurang gitu ya. Nah, kembali lagi, ini tadi adalah matrik untuk setiap A di dalam G. Jadi di sini ya, ada I elemen G juga, bukan? Sehingga berlaku A bundaran I sama dengan I bundaran A sama dengan A. Ya. Nah ini kita ambil satu saja, ambil sebarang A. Beri lagi A, B, C, D elemen M ya. Dengan A, B, C, D elemen bilangan I. Nah, terus kita misalin, misal matrik I itu adalah E, F, G, H adalah elemen identitas. Kalau dia matrik elemen identitas, maka berlaku apa? Yaitu A ditambah I sama dengan I ditambah A sama dengan A. Nah, kita pilih salah satu. A tambah A tambah I dulu. A, B, C, D. Ini A-nya. Ya. Ditambah I, E, F, G, H. Sama dengan A lagi. Ya. Jadi A, B, C, D. Nah, terus kita cari kayak tadi ya. Seperti tadi bahwa A ditambah E, C ditambah G, B ditambah F, D ditambah H sama dengan A, B, C, D. Nah, ini dua buah persamaan dua matrik ya. Kalau dua matrik sama itu dikatakan sama kalau komponen-komponennya juga sama. Nah, sehingga sini berarti nanti A plus E sama dengan ini, itu kan letaknya sama. Kemudian yang ini sama dengan yang ini, tuh. Terus yang ini sama dengan C, yang ini sama dengan yang D. Sehingga kita dapatkan didapat A plus E sama dengan A, ya. Kemudian B plus F sama dengan B, C plus G sama dengan C, D plus H sama dengan D. Nah, dari sini berarti E-nya berapa? E sama dengan A-nya digeser kan? Jadi A min ini geser, jadi min A sama dengan ini sudah F. Berarti B min B sama dengan 0. Ini G, C min C sama dengan 0. Ini H, D min D sama dengan 0. Nah, kalau itu elemen siapa? Bilangan real semuanya kan? Nah, berarti sudah toh. Jadi dari dapetin I-nya, kita kan EF, GH. Nah, kita ganti EF GH-nya nih 0, 0, 0, 0. Karena ini semuanya bilangan real,
himpunan dari N ya. Jadi ini adalah elemen identitas. Oke, ada pertanyaan? Yang keempat ya, enggak, elemen inverse sekarang. Sama ya, untuk setiap A di dalam G ya. Nah ini ada A inverse berada di dalam G, sehingga A di dalam A inverse sama dengan A inverse di dalam A sama dengan I yang kita tadi. Ambilnya sama, ambil sekarang kayak tadi, kayak di elemen identitas ya, A, B, C, D dengan A, B, C, D elemen F. Misal A inverse sama dengan E, F, G, H misalnya adalah elemen inverse dari A. Nah, maka berlaku A ditambah A inverse sama dengan I. Sama nggak tadi? A-nya adalah A, B, C, D ya kan? Ditambah inverse-nya E, F, G, H sama dengan I-nya udah ketemu tadi 0, 0, 0. Ini nggak tadi yang kita dikerjakan ya, langsung aja A plus E, D plus G, B plus F, D plus H sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah ini caranya sama dengan yang tadi ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Tuh. Kita samakan. Jadi A plus E sama dengan 0, B plus F sama dengan 0, C plus D sama dengan 0, D plus H sama dengan 0. Nah, yang kita cari itu adalah yang inverse A, E, F, G ya. Jadi di sini E ini berapa 0, kurang A-nya dipindah ya, min A sama dengan sama F 0 min B sama dengan B, G 0 min C sama dengan min C, H 0 min D sama dengan min B. Nah ini semuanya bilangan real karena A, B, C, G merupakan bilangan real. Nah sehingga didapat yang kita dapat A inverse sama dengan E, F, G, H. Tadi berarti min A, min B, min C, min D. Nah, karena ini real semuanya, maka dia merupakan elemen dari M. Sehingga ini adalah elemen inverse dari. Dan karena pakai bukti, jadi kesimpulannya bahwa M dengan operasi penjumlahan merupakan. Nah ini contoh yang ini ya. Nanti kalian bisa kerjakan lagi di berikutnya ini ya. Dan nanti kita bisa sedikit itu ya dengan kalian apakah dia merupakan. Ada yang menanyakan? Bisa kalian nanti selanjutnya kerjakan KKM-nya ya, nanti bisa diskusi bersama. Oke, terima kasih.